pendapatan dalam Islam. Masuk kita yang A, pengertian dan ruang lingkup. Yang pertama, pengertian. Distribusi dalam Islam menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya berada di antara golongan tertentu saja. Yang kedua, ruang lingkup. Ada pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktivitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting. Hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintah atau selain fungsi alokasi. Adapun distribusi seringkali diaplikasikan dalam bentuk pemungutan pajak, baik pajak yang bersifat individu maupun yang bersifat perusahaan. Akan tetapi, masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan JIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan JIS yang diterima. Maksud kita yang B, prinsip dan tujuan distribusi dalam Islam. A, prinsip distribusi dalam Islam. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu. Yang B, tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada yang pertama, tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat, misalnya penyaluran zakat kepada para mukallaf. Kemudian tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah seperti suka memberi, berderma atau dermawan, dan mengutamakan orang lain serta mensucikan diri dari akhlak al-mazmumah seperti pelit, lomba, dan mementingkan diri sendiri. Kemudian tujuan sosial. Tujuan sosial itu terpenting dalam distribusi pendapatan adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat Muslim. Yang kedua, mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang antara individu dan masyarakat. Yang ketiga, mengikis sebab kebencian dalam masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak pada kemiskinan, meningkatkan kriminalitas. Yang keempat, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Selanjutnya, tujuan ekonomi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yaitu yang pertama, pengembangan dan pembersihan harta, baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Yang C, dampak dari distribusi pendapatan dalam Islam. Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan melebarnya jurang pendapatan antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin, sehingga kemiskinan akan sulit diatasi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, karena adanya perbedaan faktor-faktor kepemilikan modal dan keterampilan dalam aktivitas ekonomi, maka hasil dari pertumbuhan tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut, maka pertumbuhan hanya meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemudian D, instrumen distribusi dalam Islam. Melalui sistem ini, pendistribusian harta kekayaan terjadi dalam bentuk kerjasama antara seseorang yang mempunyai surplus unit dengan mitra kerja yang hanya punya skill sekaligus sebagai pihak yang defisit unit. Musyarakah, syirkah atau perseroan adalah suatu bentuk transaksi antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Musyarakah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah perusahaan atau usaha dan modal dalam bentuk korporat dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan